Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, today in this special occasion, I want to share an amazing story that I have read in this book under the title Khadijah's Golden Story by Badiatur Razikin. This book is tell us that the life of Khadijah binti Khuwailid, the first and the most beloved wife of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah was a remarkable woman, not only for her wealth, but also for her kindness. So, let's move to the story. Khadijah binti Khuwailid lahir di keluarga yang terhormat di kota Mekah. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad, seorang pemuka Quraisy yang sangat dihormati. Sebagai seorang wanita, Khadijah memiliki keberanian yang jarang dimiliki oleh wanita pada zamannya. Dia memulai bisnisnya sejak dia muda, dan dia berhasil menjadi pembisnis yang sukses dan menjadi hartawan yang paling terkenal di kota Mekah. Khadijah dikenal sebagai At-Thahirah atau wanita yang suci karena integritas dan kejujurannya dalam berdagang. Dan dia mendapatkan dua julukan lainnya, yaitu Ratu Quraisy dan Ratu Mekah. Khadijah adalah contoh wanita yang sangat berdaya. Bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berhasil menjalankan bisnisnya sendiri, mengelola perdagangan hingga ke wilayah Syam, Yaman, dan Jazirah Arab lainnya. Khadijah selalu mencari orang-orang yang jujur untuk membantunya menjalankan bisnisnya. Suatu hari, Ali bin Abi Thalib dan saudara perempuannya Atikah mendengar kabar bahwa Khadijah akan memberangkatkan kafilah dagang ke negeri Syam. Nah, mendengar hal tersebut, Ali bin Abi Thalib dan saudara perempuannya Atikah menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam kafilah dagang tersebut karena setiap kafilah dagang yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti selalu sukses dan membuahkan hasil yang sangat banyak. Nah, setelah merundingkan hal tersebut bersama saudara perempuannya, Ali bin Abi Thalib pun merundingkan hal tersebut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mau mengikuti kafilah dagang tersebut dan tidak keberatan dengan hal itu. Nah, akhirnya Atikah mendatangi rumah Khadijah untuk melamar pekerjaan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Atikah di sini menjelaskan berbagai macam hal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang gelar Al-Amin yang didapatkannya dan sebagainya macamnya. Nah, akhirnya singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diterima di kafilah dagang tersebut. Saat mendengar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah, pemuda itu terkenal karena kejujurannya hingga dia mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Ia berpikir bahwa inilah takwil mimpiku yang diramal oleh Waraqah bin Naufal, sehingga saat itu timbullah hasrat dalam hatinya untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Namun, hal itu tidak diungkapkannya karena khawatir akan terjadinya fitnah. Nah, sebelum lanjut, pasti pada bertanya-tanya kan tentang mimpinya Khadijah yang tadi? Oke, let me guys to tell you about that story. Pada suatu malam, Khadijah bermimpi dia melihat cahaya yang turun dari langit, kemudian memasuki rumahnya, serta memancarkan sinarnya ke seluruh tempat sehingga tidak ada satu rumah pun di kota Mekah yang luput dari sinarnya. Nah, mimpi itulah yang diceritakannya kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, yang kemudian dia takwilkan. Dia berkata, takwil mimpimu itu ialah engkau akan menikah dengan Nabi akhir zaman dari kota Mekah, dari suku Quraisy, dan dari keluarga Bani Hashim, keluarga yang terhormat. Masya Allah. Nah, singkat cerita, perjalanan dagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam telah selesai dan beliau kembali ke Mekah bersama Maisarah dengan membawa kabar yang sangat gembira. Nah, apa sih si kabar itu? Yaitu perjalanan dagang kafilah tersebut mencapai kesuksesan yang sangat besar. Nah, singkat cerita, Khadijah mendengar laporan dari budak lelakinya yang bernama Maisarah tersebut tentang bagaimana Muhammad itu memperlakukan semua orang dengan adil, tidak berbohong, dan selalu menunjukkan sikapnya yang amanah.
Nah, laporan ini semakin memperkuat rasa kagum Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dipinang oleh Khadijah. Nah, Khadijah melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun usia Khadijah lebih tua 15 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernikahan ini tidak hanya dilandasi oleh cinta, tetapi juga oleh rasa saling hormat dan kekaguman. Pernikahan Khadijah dan Muhammad pun terjadi, dan pernikahan mereka adalah pernikahan yang penuh berkah. Masya Allah. Nah, sepanjang perjalanan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah, mereka memiliki 6 anak. Salah satunya yaitu Fatimah Az-Zahra, yang kemudian menjadi ibu dari cucu-cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Hussein. Nah, selama pernikahannya Khadijah selalu mendukung dan selalu berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka maupun duka. Dia adalah orang yang pertama memeluk Islam, dan dia adalah orang yang pertama berwudu dan sholat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ada kisah wahyu pertama yang sangat menarik yang terdapat di buku yang telah saya baca ini di halaman 106. Ketika Muhammad bertemu dengan Jibril untuk menerima wahyu pertamanya di Gua Hira, yang kemudian dia pulang dengan keadaan gemetar dan ketakutan, dan dia berkata, selimuti aku, mintanya kepada Khadijah. Khadijah dengan tenang menenangkan suaminya, meyakinkan bahwa Allah tidak akan membiarkannya dalam kesulitan. Engkau adalah orang yang selalu jujur, menjaga silaturahmi, dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Kata-kata Khadijah ini lembut dan menunjukkan betapa besar cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar kalimat-kalimat lembut-lembut itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa tenang kembali, dan dipandangnya Khadijah dengan rasa penuh kasih dan cinta. Nah, selanjutnya, selama masa-masa awal dakwah Islam, Khadijah memberikan semua harta yang dia miliki untuk mendukung perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum Quraisy memboikot Bani Hashim dan melarang siapapun untuk berhubungan dengan mereka, Khadijah memilih untuk ikut serta dalam penderitaan tersebut bersama suaminya. Padahal dengan kekayaannya, Khadijah bisa saja hidup dengan tenang di luar Mekah, tetapi dia lebih memilih untuk berjuang bersama, menunjukkan keteguhan hatinya yang luar biasa. Nah, jadi masa-masa sulit terus berdatangan. Pada tahun ke-10 kenabian, Khadijah pun wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berduka hingga tidak berselang lama kemudian, tepatnya 1 bulan 5 hari setelah Khadijah wafat, disusullah oleh paman yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib, juga wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka karena dia kehilangan 2 pilar dalam kehidupannya, sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehilangan Khadijah adalah ujian besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau sering mengenang istrinya dengan penuh cinta. Kehilangan Khadijah sangat membekas di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bertahun-tahun setelah Khadijah wafat. Dikisahkan pada suatu kisah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara satu kata yang sangat-sangat romantis di depan sahabat-sahabatnya tentang Khadijah. Dia berkata, menikahi Khadijah adalah sebuah anugerah bagiku. Masya Allah. Nah, karena kecintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khadijah, ini memicu kecemburuan terhadap istri-istrinya yang lain. Suatu ketika, Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau mengenang Khadijah padahal Allah telah memberikanmu istri-istri yang lebih muda? Nabi-Nya menjawab dengan penuh cinta, Khadijah adalah orang yang percaya kepadaku saat tidak ada yang percaya kepadaku. Dia mendukungku dengan hartanya
saat tidak ada yang mendukungku, dan dia memberikan seluruh cintanya untukku. Masya Allah. Well guys, before I close this video, I want to share to you guys about the conclusion. Well, the conclusion is, Khadijah's story teaches us that a successful woman is not only seen by her wealth or social story, but seen by her determination and sacrifice for something greater. Khadijah is a role model for every Muslimah in the world, as a faithful wife, a loving mother, and a fighter who is steadfast in supporting the truth. Well, I hope Khadijah's story can be an inspiration for all of us. Thanks for listening this story until the end. I do apologize if you found many mistake for me. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.